Video ajakan jihad yang dilakukan melalui azan dengan mengubah lafaz meresahkan masyarakat. Polisi pun turun tangan menyelidiki sejumlah video yang beredar melalui media sosial dan diduga direkam di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, polisi berhasil menangkap H, seorang pria atas dugaan penyebaran video tersebut. Kami akan membahasnya bersama penceramah Dasat Latif dan nanti juga sudah bersama kami Kasubdit Cyber Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dani Arianda. Selamat petang, kita terlebih dahulu ke AKBP Dani. Pak Dani, sejauh ini kronologi penangkapan H yang diduga menyebarkan video ini seperti apa? Selamat sore, Mbak. Jadi kami berdasarkan laporan polisi dari masyarakat telah berhasil mengamankan satu pelaku penyebaran video azan yang dirubah lafaznya sehingga menyebabkan kegaduhan di masyarakat, Mbak. Kami berhasil mengamankan tadi subuh pukul 04.30 di daerah Jakarta Timur, yang kemudian kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan. Demikian, Mbak. Dari mana sebenarnya Hani mendapatkan sumber dari video? Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang sudah kami dapatkan, yang bersangkutan mendapatkan dari grup WhatsApp yang bernama FMCO News. Baik, apakah ada indikasi keterlibatan dengan kelompok tertentu? Sejauh ini belum kami temukan, tetapi kami sedang dalami. Karena yang bersangkutan mendapatkan dari grup tersebut, grup yang diikutinya sejak 2017. Sedangkan di dalamnya masih terdapat beberapa nomor handphone yang tidak terdapat nama kontak sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Artinya grup ini siapa saja yang berada di situ? Justru itu, Mbak, yang perlu kami dalami sekarang. Karena tidak ada identitas, hanya tercantum nomor telepon. Jadi ada beberapa yang memang rekannya, tetapi ada juga banyak yang tidak ada nama kontaknya. Baik, setelah pelaku mendapatkan sumber video ini, Pak, lalu apa yang menjadi motif ia untuk menyebarkannya dengan leluasa di sosial media? Motif saat ini yang diketahui hanya iseng saja. Jadi pada saat yang bersangkutan menerima unggahan di grup tersebut, yang bersangkutan langsung memostingnya di akun Instagram milik yang bersangkutan. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di dalam video itu melafazkan ajakan untuk berjihad dalam azan? Kami juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut, Mbak, terkait siapa-siapa saja orang yang ada di dalam video tersebut. Juga berkoordinasi tentunya dengan Bareskrim dan satuan lainnya. Pak Dani, sejauh ini bagaimana, Pak, patroli siber yang sudah digelar kepolisian? Karena yang kami tahu lokasinya bukan hanya di satu tempat saja, tapi ada di Majalengka, kemudian wilayah lain juga dengan waktu bersamaan muncul. Betul, Mas. Jadi kami mencoba mencari video-video tersebut yang viral di beberapa platform media sosial. Kemudian karena sudah terjadi kegaduhan di masyarakat, maka kami melakukan tindakan untuk meminimalisir penyebaran video-video tersebut yang menimbulkan pemahaman yang membingungkan di masyarakat. Sehingga kami cari pengunggah ataupun penyebar video tersebut secara masif. Memang terdapat beberapa tempat lokasi yang mungkin diketahui, terutama ambil contoh di Majalengka, itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. Artinya patroli siber ini akan diperluas lagi di beberapa daerah lainnya yang kemungkinan bisa saja ada hal-hal seperti ini? Betul, Mbak, kami tetap melakukan patroli cyber, juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran video-video tersebut ke depannya. Pasal apa, Pak, sebenarnya yang dijerat kepada pelaku? Karena kalau kasus di Majalengka saja, para pelaku ini cukup meminta maaf. Kami kenakan di sini pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai penyebaran konten-konten yang bersifat
menimbulkan kegaduhan atau sara. Baik, kita ke Ustadz Dasat. Ustadz, sejauh ini penglihatan Ustadz apa sebenarnya motif dari mereka melakukan ajakan jihad dalam azan? Ya, saya kira bukan bidang saya untuk mengetahui motifnya. Ini perlu, saya kira, bidang polisi untuk mendalami apa motif. Cuma gejala-gejala sosial seperti ini, mestinya masyarakat tidak perlu merespon dengan panik, karena saya yakin mayoritas umat Islam melihat seperti ini tidak akan terprovokasi. Karenanya masyarakat saya yakin sudah sangat cerdas untuk tidak terprovokasi dengan ajakan ini. Jelas sekali bahwa mengubah isi azan hukumnya haram. Artinya pelakunya dikenai dosa. Kalaupun yang tidak mengubahnya karena ketaatan kepada agama Allah, maka dia diganda dengan pahala. Jadi mengubah azan ini hukumnya haram, jadi pelakunya berdosa. Dan kalaupun polisi melakukan pengusutan, itu saya kira sangat penting agar ini tidak berulang lagi. Iya. Hikmah dari ini, ya. Ustadz, sejauh ini memang motif tengah didalami, tapi kalau menurut Ustadz sendiri, penglihatan Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Karena tidak hanya di satu daerah saja, ada beberapa daerah dan mereka menyebarkan video itu di media sosial. Tujuannya apa? Ya, saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Pemahaman agama yang sangat dangkal, memaknai jihad itu hanya sekedar perang. Ini sumbernya, jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Karenanya dakwah, dai-dai, para mubalik perlu memberikan materi-materi dakwah yang terkait seperti ini. Ya, saya kira Jumat kemarin ini mestinya para dai menyampaikan di mimbar bahwa ajakan seperti ini sesuatu yang keliru di Indonesia karena kita bukan dalam keadaan perang. Ya, tidak perlu ada ajakan untuk berjihad. Kalaupun jihad dimaknai sebagai menuntut ilmu, jihad dimaknai sebagai cari nafkah, ya mungkin itu. Tapi jihad ini yang saya lihat di media sosial dengan mengangkat parang, itu sudah keliru. Maka tentu sangat tepat apabila polisi bertindak cepat untuk menangkap ataupun memproses secara hukum. Ustadz, namun kalau kita lihat di Indonesia, negara yang mayoritas Muslim, namun kalau di video yang ditampilkan ini Ustadz, ini bukan hanya perorangan, mereka berkelompok seperti ada imam, kemudian ada jemaahnya yang mengikuti lantunan azan tersebut Ustadz. Mengapa mudah sekali orang-orang kita dipengaruhi dan faktor ikut-ikutan ini Ustadz? Ya, kalau berdasarkan sumber pengetahuan Islam, ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Maka untuk mengantisipasi seperti ini, maka dua hal ini yang harus kita benahi. Pengetahuan agama, kemudian perbaikan ekonomi. Rakyat yang miskin, lalu pemahaman agamanya rendah, pasti gampang sekali terprovokasi. Maka seluruh elemen bangsa, terutamanya yang bergerak di bidang dakwah, ini harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh melakukan provokasi yang menimbulkan berita-berita yang mencemaskan. Sebab negara kita ini aman-aman aja, damai. Kemudian haram hukumnya, saya ulang, haram hukumnya kita memberikan berita atau informasi yang menimbulkan kecemasan yang biasa kita kenal dengan teror. Itu pelakunya dikenai hukum agama maupun hukum dunia. Baik, saya kembali ke Pak Dhani. Pak Dhani, sejauh ini selain H, ada siapa saja yang nantinya akan diperiksa? Nanti akan berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami, Mbak. Sementara pendalaman-pendalaman lebih lanjut terkait siapa saja yang ada di dalam grup maupun mungkin pihak-pihak lain yang terlibat dalamnya akan kami lakukan tindakan. Baik, terima kasih penjelasannya dari Kasubdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, AKBP Dhani Aryanda. Ustadz Dasat, singkat saja Ustadz Dasat, ini pesan untuk masyarakat kita agar tidak mudah terprovokasi, tidak mudah ikut-ikutan apa Ustadz? Nah, belajar dari kasus ini, kan yang mengunggah di Jakarta ini dapat dari grup WhatsApp. Makanya masyarakat dalam Islam itu ketika menerima informasi, ada yang disebut fatabayyan. Maka hendaklah engkau
mengklarifikasi, atau bahasa jurnalistiknya adalah check and recheck. Jangan serta-merta, mungkin tadi dikatakan bahwa hanya serta-merta aja diunggah. Ingat, setiap yang kita sebar itu ada efeknya. Maka sebagai manusia dewasa yang sudah pandai dan cakap, maka dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kau pertanggungjawabkan apa yang kau share. Pelajaran sangat berharga, jangan gampang share, jangan gampang menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, yang biasa kita sebut dengan hoax, apalagi apabila kontennya berupa mengancam keselamatan jiwa, mengancam persaudaraan, maka semestinya cukup jangan disebar dan hapus segera konten tersebut. Baik, terima kasih penceramah Ustadz Dasat Latif, sebelumnya ada Dirut Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum.